Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-temanku pendengar dari Bosok Podcast Bahas Opoy Isok. Bersama saya Mas Fo yang kemarin habis dikeluarin, diresignin, dan sekarang saya balik lagi ke tanah ini. Dan bersama Oh, teman Anda saya, nggak terima ya? iya, Anda saya nggak nggak terima terima. ya? Iya, Padahal saya sama Mas Fit ini sudah mau rencanain apa ya pendaftaran Iya, hak kita cipta ini ya. kita udah hampir mau ngerekrut orang lagi loh. waduh, Nggak usah nggak dikenal. apa-apa. Kita nih udah nggak usah dikenalin, udah pada kenal kita siapa. Soalnya kan yang paling banyak kayaknya kita nih. Nggak apa-apa. Saya juga diundang jadi narasumber sama bintang tamu dari podcast-podcast lain, kok. Saya juga terkenal dengan karir solo saya. Wow. Tapi kenapa Anda bergabung Pada lagi? akhirnya kita Langsung Sepertinya- kenalan. jatah terkenal Anda cuma berlaku sekali doang berarti Iya. ya. Habis itu Anda Wah, kembali lagi ke habis ini- podcast kita. Habis ini saya mau kolaborasi sama podcast namanya Poti Friend. Kita bahas episode 2 tentang cinta. Jadi saya bakal jadi narasumber buat podcastnya dia itu. Atau mungkin kebalik ya. Kamu Mas Fit ini Mas To ini Mas Po. Mas Po yang jadi pembawa acaranya, terus Po Friends-nya yang jadi narasumbernya. Tentang kamu ini. Nah, Oh, bisa dia- jadi ya. Dia ceritanya buat podcast saingan nih. Iya, bikin saingan. Nah, Musuh dalam bantal ya kayaknya. Selimut Waduh. cuy. Ayo langsung Sama- perkenalan dulu. Tadi kan saya sudah, Mas Fu, silakan. Ini Mas Bor, ini Mas Fit. Dan seperti biasa, kali ini kita mau bahas apa nih? Langsung kepada intinya saja. Kita mau podcast tentang apa Oke. ini? Kita langsung podcast tentang apa? Jadi kali ini kita podcast tentang masalah yang ada dalam pacaran. Jadi problematika. Jadi di sini ada 7 poin nih. Aku jelasin dulu ya. Yang pertama, bayarin dalam pacaran itu perlu nggak? Itu pertama. Yang kedua, masalah antar jemput. Jadi ketika cowok jemput cewek atau sama-sama langsung ke tempat tujuan tanpa harus saling jemput. Nah, Ketiga, chattingan terus-terusan, yaitu mau video call, free call itu terus-terusan, jadi nggak ada jeda dan itu membuat bosen. Nah, itu lazim nggak dalam hubungan pacaran itu? Nah, yang keempat, pacaran itu tentang keposesifan atau kebebasan. Yang kelima, pacaran harus tahu semua tentang kita termasuk privasi. Jadi kayak misal aku pacaran sama Mas Bor, nah Mas Bor pengen ngerti banget nih privasinya tentang aku gimana kayak gitu. Nah kayak gitu. Nah terus yang keenam, seberapa penting sih kita tukeran sosmed lah? Kembali lagi, cuma yang ini lebih ke sosial media. Kalau yang privasi lebih ke personality. Kalau yang sosial media ya kita kayak tuker-tukeran Instagram, Line, WA kayak gitu. Nah terus yang ketujuh terakhir adalah di usia relationship yang ibaratnya teman-teman udah pacaran udah lama, masih pengen main aman, kita proses dulu, jalanin, atau langsung kita kenalin orang tua kayak gitu. untuk yang Nah, di YouTube 7 Semoga poinnya ada kita di nggak nanti- lupa. Aduh. Nanti bakal ditampilin Ini kok. di sebelah sini 7 poinnya ada Oke. di sebelah sini. Ya, semoga tidak lupa salahnya juga, arahnya juga tidak lupa ya. Ya. Dan untuk para pendengar yang di Spotify, Anda harus mengingat-ingat sendiri ya. Nah, Iya. Kalau mau tidak ingat, Atau kita nanti kalau atau nanti kita bikin thumbnail aja, kita bikin thumbnail 7-nya juga nggak apa-apa. kalau mau lihat ya, kalau yang penasaran sama muka-muka kita langsung ke YouTube lah. Subscribe. Subscribe. Kita ini tiga-tiganya pria yang masih sendiri, nggak punya pacar. Aku udah punya pacar, sorry ya. Anda jangan mengaku ya. Langsung ke poin pertama nih, apa nih? Saya kenal Kita- itu wanita itu sebenarnya orang tua Anda, bukan cewek Anda ya. Wah, ngaco lu. Jadi ngaco lu. Jadi seperti kayak podcast yang selalu ditunggu-tunggu oleh para pendengar, karena podcast cinta itu paling banyak pendengarnya. Nah, di sini saya sebagai narasumber utama, saya akan mengarahkan podcast ini. Jadi kali ini izinkan saya untuk mengawali podcast tentang cinta lagi. Kayaknya Siap, Dengan teman-teman. tempo yang singkat-singkatnya. Nah, Anda kira saya Soekarno ya? kalau cinta tuh paling banyak view-nya. Yang pertama adalah bayarin dalam pacaran. Hmm. Nah, bayarin Bayarin dalam apa nih? pacaran. Jadi Bayar ini apa nih? aku mau ngasih kayak pembahasan awalnya dulu. Mas Fit dan aku sendiri udah pernah pacaran, sedangkan Mas Pur masih perawan gitu ya. Nah, di dalam pacaran itu kan
memang yang berjuang bersama kan cowok cewek. Cuma ketika dia nonton, ketika dia makan, apakah masih jadi problematika kalau harus dibayarin, cewek itu harus dibayarin cowok kayak gitu. Misal atau enggak ngajak keluar kemana terserah. Nah kan cowok juga bingung. Nanti diajak ke tempat yang ibaratnya agak gini, kalian nggak suka kayak gitu. Banyak sih Agak pasti gitu itu gimana nih? agak gitu itu Agak gini agak. gimana? Misal nih aku nyebut ya, misal kayak kita ajak makan ke kaki lima, kamu kayak aduh apa sih gitu, tapi tak ajak ke tempat makan yang kelas, yang restoran kafe kamu mau kayak gitu. Soalnya pernah sih, ini kan podcast ini kan request dari temanku ya. Nah dia itu pernah kayak pas di kasir tempat makanan, dia itu ada di depannya orang dua sejoli cowok cewek. Nah dia itu bingung, udah nggak apa-apa pakai uangku gitu terus sampai kasirnya itu bengong, liatin orang dua itu Malah rebutan ya makanya. malah rebutan malah gitu. Tahu gitu mending yang nggak jadi. Loh, kenapa? Kenapa? Tahu gitu kenapa? Anda sepertinya itu ya takut membuat cewek sakit hati Anda ya. Bukan. Saya lupa tadi mau ngomong apa tadi. Nah, gimana tuh pendapatnya dari Mas Fit dulu deh? Kalau menurutku ya masalah bayar membayar sih sebenarnya itu tergantung keduanya sih. Menurutku sih kalau aku ya gantian sih, aku bukan saling bayarin, malah gantian, selang-seling aja. Jadi kadang aku bayarin, tapi kadang dia. Gak terlalu melulu cowok harus ngebayarin sih, karena kan ya duitnya juga terbatas juga kalau cowok bayarin, anjir. Habis ntar duit, mending gantian lah. Tapi kalau masalah yang diajak ke kaki lima nggak mau, itu cewekku mau aja makan di pinggir jalan, nggak ada masalah sih. Kalau makan jalan. Jadi gini sih problematikanya yang masih ada di teman-teman ini, kayak kadang itu bingung. Sebuah teman cowok kayak, kamu mau makan di mana sih? Waduh aku nggak ada uang, tapi harus maksain biar dia itu nyaman. Yang enggak, menurutku sih cewek itu kalau kalian speak up, buka obrolan, toh dia juga ngerespon kayak gitu. Nah, itu tergantung masing-masing gitu loh. Iya, tergantung sifat ceweknya juga sih menurutku. Kalau dapet cewek yang ibaratnya apa namanya lebih banyak, lebih kayak tinggi lah kasar hedon itu kan ya belum tentu juga mau diajak makan di kaki lima sih menurutku. Tergantung kemampuan cewek. Jadi sebelum kita bahas, jadi ini sesuai dengan main kita ya, pikiran kita masing-masing, nggak ada kita itu diskriminasi tentang cewek tentang cowok, nggak ada. Ini opini, pendapat dari kita, pengalaman kita dan opini kita. Silakan Mas Bor, jangan diam aja Mas Bor. Atau enggak, solusinya mungkin bisa pura-pura ke toilet ya. Buat apa ke toilet? Gitu. Misalnya lagi makan habis 5 miliar gitu ya misalkan. Makan apaan aja 5 miliar? Makan apaan 5 miliar? Hah? Unta satu kebun binatang. Makan unta satu kebun binatang. Enggak, makan 5 miliar tuh makan apaan aja? Di mana makan 5 miliar Bang? Makan 5 miliar beli rumah lah. Mas boleh minta bilnya? Oh iya ini dikasih. Waduh 5 miliar. Kayaknya kayaknya aku harus ke toilet dulu deh. Langsung kabur itu. Tapi biasanya gitu tuh. Tapi biasanya gitu tuh harga diri. Ibaratnya cowok tuh kayak gengsi sih kalau keluar sama cewek. Iya nggak sih? Cewek. Iya, cowok tuh gengsi. Pengennya tuh kayak kelihatannya dia yang bayarin semuanya sih. Tapi aku enggak. Kalau aku sih awal emang iya. Tapi kalau udah kenal banget kan, aku udah 3 tahun lebih kan. Ya udah sanskuy aja, mau bayarin terserah, mau dibayarin juga kagak. Terserah sih, aku tergantung ceweknya. Makanya. Ayo Mas Bor, nggak ada komentar Mas Bor. Iya. Apa jangan-jangan Anda nggak pernah pacaran, jadi Anda nggak komentar? Mungkin gini, bisa misalnya Mas Fu ini bayarin makannya, terus nanti si ceweknya bayarin penginapannya gitu misalnya. Kenapa nyambung ke penginapan ya? Terlalu jauh ini bahasannya. Maksudnya gimana ini? Maksudnya kan kita traveling kan enak tuh. Tapi satu kamar nih, satu kamar ceritanya. Satu kamar. Ya nggak tahu kalau ceritanya kayak gitu. Nggak tahu ceritanya kayak gitu. Kan yang penting ceritanya cuma sampai di penginapan aja. Berhubung kalau misalkan satu kamar ya
Itu pilihan masing-masing lah. Enakan satu kamar kayaknya biar hemat. Nah, posting aja, posting gitu loh. Aduh. Toh kalau misal kita keluar makan ke kaki lima, sekarang kita makan fungsinya apa sih? Biar kenyang. Kita kenyang kan? Kenyang kan? Masalah pacaran kita ketemu kan? Jadi nggak usah terlalu masalahin tempat kayak gitu. Tergantung juga. Itu kan tergantung ceweknya sih menurutku kalau. Iya sih. Tapi kebanyakan ya cowok-cowok tuh emang pengen nunjukin, bukan apa ini opini ku doang ya. Cowok-cowok tuh kebanyakan kayak pengen nunjukin apa kelasnya ke ceweknya gitu loh. Kayak apa ya? Ya. Apa ya istilahnya namanya? Kayak dia menunjukkan apa ya? Kayak aku itu bisa. Ya. Kehebatan. Ya gitu sih. Aku Tapi bisa dan kuat untuk menanggung semuanya ini. Padahal enggak. kalau aku sih jujur aja sih mendingan kalau pacaran sih menurutku apa adanya sih, karena kalau tertutup-tutupi ntar ujung-ujungnya kalau misalnya pas suatu momen kita nggak ada uang gimana? Nah, justru kalau kalian kasih dia sesuatu yang keenaan terus, itu malah jadi bumerang buat kalian kayak gitu. Iya sih itu dulu. Oke, gimana? Sudah pembahasan topik pertama? Iya sih. Kalau lanjut ke topik kedua. Kita lanjut ke topik 2 ya. Oke, sekarang topik kedua adalah masalah antar jemput nih ketika pacaran. Itu aku banget sih. Ini tak kasih tahu teman-teman ya. Ini Mas Fit ini saya nggak tahu Mas Fit ini sopir atau pacar gitu loh. Supir zone kayaknya ini ya. Untung masih satu kota. Coba kalau misalkan Mas Fit ini beda kota. Kalau beda kota ya nggak mungkin lah. Gimana tuh tanggapannya Mas Fit dulu? Menurutku sih kalau masalah antar jemput ya itu sih tergantung ya cowoknya juga. Mau nggak ada jemput. Kalau aku kan emang istilahnya biar sekalian jalan. Ya biar sekalian jalan lah. Walaupun sebenarnya itu tidak searah, tapi karena namanya cinta, walaupun itu searah atau tidak, tetap saja dijemput walaupun muter jauh sekali. Kalau kayak gitu berarti termasuk bucin atau wajar gak? Menurut Mas Fit. Secara rasional lah. Oh, kalau menurut saya itu, kalau pribadi saya sih bilangnya biasa aja, tapi kalau orang-orang bilang kok bucin gitu loh. Enggak tahu, kalau menurutku sih itu fine-fine aja kan. Ya biasa lah, antar jemput doang. Masa bucin sih? Emang gitu tuh bucin ya? Soalnya kalau misalkan cewek Anda di Amerika gitu misalkan. Ya nggak mungkin. Tidak mungkin ya kan. Tuh, ya dijemput Tuh. lah pakai itu kargo apa paket itu loh. Paket. Jadinya cerita kriminal ya jadinya ya. Penjualan manusia. Bukan penjualan manusia. Tapi masih masalah tentang jemput sih. Masalah jadi kayak apa? Pernah ada masalah tentang antar jemput. Oh, oke. Jadi pernah kayak misal dapat cerita itu kalau emang si cowok ini gabut terus pengen ngajak cewek ya udah kalian harus jemput kayak gitu loh. Jangan kalian ngajak, misal aku ngajak Mas Bor nih. Kenapa sih contohnya harus Mas Bor sama kalian berdua nih? Kenapa? Ya udah, aku sama cewek gitu ya. Aku sama cewek, sama Mbak Mawar lah. Mawar, aku itu gabut, pengen keluar sama Mawar ke mall. Ya udah, berarti kan kalau aku yang ngajak, berarti kan inisiatif dari aku sendiri, aku harus jemput. Enggak misal aku pengen keluar sama kamu tapi aku males jemput kamu. Nah, itu sebuah kesalahan kayak gitu. Iya sih ya. Kalau ya sebenarnya tergantung kesepakatan masing-masing sih. Kalau misalkan kesepakatan gimana tuh? Kesepakatan gimana? Ada negosiasi gitu ya. Loh, gini. Maksudnya misalkan si cowok dan si cewek ini terpisah cukup jauh. Mungkin bisa cari jalan tengahnya, ketemu di satu lokasi yang di tengah-tengahnya. Jadi cowoknya langsung ke sana dan ceweknya langsung ke sana kan juga bisa tuh. Terus nanti pulangnya baru diantar pulang kan bisa juga. Itu kan kalau jauh aku nggak pernah. Iya, sejauh ini kan ini dekat satu kota. Sejauh ini aku belum pernah ngerasain jauh sih, jadi aku bingung kalau jauh-jauh gitu gimana. Kalau aku sendiri sih gini pengalaman. Kalau misal nih di rumahku kan dekat mall. Nah, aku jemput anak, misal jemput cewek, rumahnya jauh. Rumahnya jauh.
Nah, tujuan kita berdua adalah mall yang dekat rumahku kayak itu. Kalau aku tipikal gini sih, ini agak kurang ajar tapi ya mau gimana lagi toh yang nyetir aku. Jadi aku nyebut dia dulu. Kan perjalanan jauh tuh. Pasti kan ibaratnya aku yang harusnya ke mall ini cuma 10 menit jadi jauh kan. Nah, terus kalau aku sih istirahat dulu. Istirahat di rumahnya dia ya paling 10 menitan lah buat ngentengin badan. Terus habis itu cus lagi. Kalau aku gitu. Nah, ngentengin badan Anda jangan mikir aneh-aneh. Anda jangan mikir aneh-aneh. Maksudnya itu biar nggak capek gitu loh, kan nyetir terus kan nyetir atau motoran kan juga capek. Di rumahnya ceweknya kan ada refleksinya kan. Gitu, ada definisi kan. Jauhnya nih sampai beda kabupaten nggak? Ya enggak lah, masih satu kota. Satu kota tapi kan ada berapa provinsi? Enggak ya, kabupaten timur, bagian timur, kecamatan. Iya, kecamatan. Beda kecamatan, ya misal beda kecamatan kayak gitu loh maksudnya. Tapi kalau aku kan ya kota kalau aku nih, ya aku biasanya gitu sih. Kayak kan rumahku di timur nih, daerah timur kan. Timur kota ini. Cewekku di barat nih. Keluarnya mallnya di timur. Aku jemput naik tol, balik nganterin lagi. Tapi nggak cari jalan tengahnya. Misalnya kan di utara gitu. Kan biasa juga. Jauh lah Pak utara. Kalau utara dari rumahku lebih deket dong. Ya kalau saya jadi Mas Pur ya saya keluarin cewek saya nyebut Mas Pur aja. Mau nggak Mas Pur? Ya tergantung. Kalau lagi pingin boleh lah. Anak berdua ini tidak ada yang emang saling ini. Kita itu saling mencintai ya Mas Pur. Bangke. Kalau Mas Pur pernah nggak? Nggak, Mas Pur pernah nggak? Nggak pernah ya, dia masih perawan sih. lupa. Enggak, maksudnya enggak gini loh, enggak melulu soal pacar, teman kan juga bisa mungkin. Wah, kalau teman mah anjing-anjingin aja, biasa aja teman mah. Nggak usah itu kan bukan masalah cinta kalau teman. Kalau teman mah ya kalau menurutku ya kayak tadi itu ya cari jalan tengahnya. Kalau misalkan sama-sama jauh ya udah cari jalan tengah terus nanti ketemuan di sana aja. Gitu sih. Jadi kalau Mas Pur aku pernah juga ya maksudnya jauhnya jauh banget sih, beda kota soalnya. Wah, kalau beda kota udah konyol, Pak. Itu mah jauh. Iya, konyol. Berarti kalau Mas Pur itu tipikal orang yang misal cari jalan tengahnya aja. Kalau emang dia bisa jemput, ya dia jemput. Kalau enggak ya mending langsung ke tempat tujuan. Ya, ada tambahan Mas Fit? Ya kalau ada tambahan Mas Fit? Kalau aku sih pasti beda sama Mas Pur. Kalau aku sih tipikal yang memperjuangkan itu menjemputnya. Kan namanya cinta, Bos. Cinta itu butuh perjuangan. Cinta. CINTA. Walaupun kau ujung dunia. Efisien tenaga juga lebih baik lah ya. Demi cinta apapun akan dilakukan. Namanya juga cinta. Cinta itu udah membutakan segalanya. Cewek Anda di Amerika terus keluar gitu gimana ya? Konteksnya beda. Betul. Konteksnya beda. Ini kan masih satu kota, bukan beda negara. Kalau udah beda negara beda lagi konteksnya. Nah, jadi kembali ke pembahasan yang masih masalah pacaran itu harus dijemput atau enggak, udah segitu aja ya. Tadi masalah Mas Pur tadi kayak jadi aku jelasin kayak pacaran beda negara. Misal Mas Pur di Indonesia, pacarnya di Korea Utara kayak gitu. Ya udah, kalau misal kan Mas Pur bilang cari jalan menarik ya kayak gini ya. Buat apa juga ke Korea Utara? Cari jalan tengahnya misal gini. Ayo kita nge-mall yuk di mana? Di mall di Singapura kayak gitulah. Nah, ya udah berarti kan Mas Pur pacarnya Mas Pur ya keluarnya sama selingkuhannya dan sekarang Mas Pur juga keluar sama selingkuhannya juga. Jadi nggak usah kalian COD gitu. Kalau udah beda negara tuh, udah susah sih menurutku. Udah paling susah beda dunia masalah. Mas Pur pernah nggak pacaran beda dunia? Bisa. Pernah saya coba itu beda dimensi. Terkadang itu saya bingung, saya kok sentuhan sama siapa ini ya? Kok tidak ada fisiknya gitu ya? Tapi kok bisa membuat Mas Pur kayak keenakan gitu ya mungkin ya. Lebih tepatnya membuat bulu kuduk berdiri sih. Jadi ada yang berdiri tapi bukan suatu hal, melainkan bulu kuduk. Aman. Oke.
Nah, ngomongin tadi kan pembahasannya nyambung ke jalan-jalan sama pasangan ya. Aku jadi kepikir, apakah emang ke jalan-jalan dengan pasangan, apakah harus melulu ke mall kah? Atau ada mungkin kalian ada saran lain? Jadi buat para Kalau sobat galer gini bisa menemukan ide-ide baru, mungkin kayak pacaran nah kalau berikutnya kayak kalau gimana? kalau aku dulu ya, kalau Hmm. yang namanya pacaran itu emang nge-mall itu buat refreshing sih kalau menurutku. Kalau yang lebih enak itu ya mending kita kayak keluar ngafe bareng atau ke kedai kopi lah, apalah. Kita makan jajan bareng, minum bareng, terus kita sambil ngobrol kayak gitu. Itu lebih intens. Nah, kalau kita ke mall itu kan tujuannya kan kita masuk ke store 1, ke store 2 gitu terus kan ibaratnya. Pokok Oh. pokok itu sih kita harus main aman. Pokok jangan sampai pacaran di taman gelap-gelapan itu baru nggak boleh. Tapi kalau Kayak aku gitu. anaknya anak mall banget sih. Walaupun cewekku Oh, udah berarti ngajak-ngajak. berarti beda. Iya, gak tau kenapa ya. Kalau cewekku tuh sering ngajak jalan ke kafe atau enggak ke taman atau kemana lah. Dia pengen ke tempat yang alam atau enggak tempat nongkrong yang asik gitu. Tapi pikiranku tuh kayak, aduh ngapain sih di mall tuh semua ada. Aku udah males kemana-mana gitu. Berarti aku sama Mas Fit beda beda persepsi ya. Pikiranku gitu. Soalnya kalau Tapi emang kalau soalnya menurutku emang kok orang suka banget deh ke mall. Emang nggak bosan ya di mall aja terus? Kalau Apa ya nggak gitu-gitu aja gitu? nggak, kalau aku sih iya emang tahu gitu-gitu aja. Tapi kan walaupun nggak ada yang dibeli di mall, setidaknya ada tempat hiburan untuk cuci mata dan apapun ada di mall, makan. Jadi kan maksudnya gini loh Mas Bor. Satu tempat tuh mencakup semuanya. Ada tempat makan, kafe juga ada kan di mall. Walaupun itu indoor kan. Nah, aku tuh sukanya tempat yang gitu-gitu. Soalnya nggak ribet mau pindah lokasi sih. Nah, aku kalau dari sisiku sendiri itu kalau misal ngemel itu kalau dulu sama mantanku tuh kayak misal lah kita lagi gabut terus si cewekku pengen pengen lihat-lihat barang. Karena kan kalau ngemel kan kalau cowok kan langsung ke tempat tujuan toh buat beli barang. Nah, sedangkan cewek kan pasti lihat-lihat dulu. Nah, kalau kayak gitu baru kita ke mall. Tapi kalau emang moodnya biasa aja dan pengen ketemu ya mending ketemu di tempat-tempat makan kayak gitu. Oh, Kalau langsung spesifik ke tempat makan mesti ya? Heeh. Ya, berarti kayak gitu. berarti abis ketemu nggak kemana-mana dong? Maksudnya habis ke tempat makan kita ngafe bareng gitu kan. Kemana tuh? Ya udah langsung pulang. Ya nggak Langsung asik pulang. banget bos. Pacaran Ya kan macam kita apa beda, itu? Pak. Ya cara menikmati Kita kan beda beda. lah. Oh iya Iya. bener. Kalau aku sih nggak Ya, bisa. nah, Kalau aku satu kalau Mas Ya, Pur karena malah mungkin- beda. Karena mungkin kalau menurutku ya Mas Fit ini mungkin karena sudah kenalnya udah lama ya, makanya jadi variasinya lebih banyak mungkin jadinya. Maksudnya variasi lebih Variasi. banyak, variasi apaan lebih banyak? Siapa? Maksudnya apa jenis hiburannya beda. Kalau Mas Fo kan mungkin karena jarak kenal dengan wanita sang pasangannya nggak selama Mas Fit, jadinya ya udah ya sekedar ngobrol aja udah cukup. Tapi kalau Mas Fit kan kayaknya udah 3 tahun nih kan, mungkin Oh dia iya udah tahu sih. semua Tapi ceritanya. dulu emang pas awal-awal kenal juga emang ke tempat makan doang, habis itu pulang. Gitu kan awal-awal kenal. Jadi kan belum ada bahasan. Tapi kalau udah lama kayak aku udah 3 tahun ini pasti gak bakal mau sih kayak ke tempat makan doang buat apa? Pasti bakal pengen jalan-jalan lah ngeliat walaupun itu nggak dibeli gitu loh. Tapi jangan salah, Mas Fo ini habis ke tempat makan ada tempat lain sih. Apa itu? Apa Ya, tuh? semua orang kan butuh hiburan, butuh ketenangan dan refreshing. Ya, relaksasi lah ya. Apalagi kalau bukan pijat refleksi yang di mall-mall lah. Nah, yang Di harganya mall-mall. 1 jam 60.000 itu ya. Apanya tuh? Loh, 1 jam pijat refleksi 60.000 Oh, di iya. mall. Wah, aku baru tahu Di tuh harganya mall, mas gitu ya. di airport kayak gitu-gitu kan. Di airport. Buat apa ngapain di airport? Emang mau kemana? Kepijat doang di airport. Siapa tahu capek gitu. Jadi kayak sekaligus menipu sang pasangan deh. Ayo kita jalan-jalan Jet lag ya. airport ya, ke airport kayak kan kayak mengajak liburan ya. Ternyata cuma refleksi doang. Bohongin pacarnya berarti ya. Iya. Kita langsung lanjut ke pembahasan ketiga ya. Jadi Keempat masalah bos, keempat. Anda lupa. keempat ya, sorry. Keempat loh. Enggak, ketiga sekarang. Jadi dalam pacaran apakah lazim nggak sih kita itu chattingan terus-terusan? Kayak misal yaitu bisa chat, video call, free call. Jadi bahkan sampai nggak ada jedahnya gitu loh.
Nah, menurut kalian gimana? Dari Mas Fit dulu nih, yang udah pacaran 3 Nggak tahunan. nggak ada jedanya Bahkan- gimana? Ya maksudnya Iya. kayak misal satu hari tuh satu hari seenggaknya ya agak ada loss-nya dulu lah, loss chattingannya dulu. Jadi biar nggak bosen kayak gitu loh. Kalau aku sih apa ya? Kalau di masa kuliah, kalau pas lagi kuliah, selama kuliah nggak pernah chat. Chat juga cuma berapa ya. Tapi kalau selama liburan gini, ya jarang-jarang juga enggak sih. Dibilang sering enggak, dibilang jarang enggak. Tapi ya tetap ada spare waktunya. Dia lagi ngapain ya enggak aku chat. Tapi malam-malam kadang-kadang telepon. Jadi setiap malam telepon itu ya. Iya, kalau yang setiap malam telepon tuh kalau lagi kuliah malah lagi masa-masa biasa setiap malam telepon padahal ketemu gitu loh. Soalnya kan cewekku kan ngekos, jadi kan dia sendiri ibaratnya apa ya? Buat nemenin tidurnya lah dari jauh. Ya, jadi bilang hubungannya untuk di saat sekarang mungkin intensitas pacarannya Mas Fit ini udah mulai renggang ya. Jadi Iya. para Malah kalau lagi sobat galer yang ingin mau mendekati Mas Fit bisa nih ikut-ikut follow ke sosial medianya Mas Fit ya. Instagram saya di sini ya. Nih, Nah, ini siapa Instagram tahu. saya. Ya, tapi gini. Gara-gara Mas Fit bahas soal yang tadi. Jadi pernah nggak sih kayak Mas Fit ini merasakan kayak kebosanan? Contoh kan kalian satu kampus tuh. Satu kampus misal udah ketemu. Terus pas mungkin waktu kuliah jeda kalian chattingan. Nah, malamnya kalian chat lagi. Pernah nggak sih kayak aduh kok bingung ya jadi stuck gitu loh. Mau bahas apa gitu bingung. Pernah nggak kayak ngerasain kayak gitu? Karena kan kalian karena kan di kampus udah ketemu secara fisik kan udah ketemu. Dibilang untuk kangen udah terobati kayak gitu loh. Tapi aku kalau di kampus tuh cuman pagi nganter, selama pelajaran mata kuliah kan aku nggak pernah ketemu. Aku kan berkumpulnya dengan kalian-kalian. Iya. Nah, jadi ketemunya berangkat pagi, pulang kadang aku tungguin kan, bareng, nyari makan bareng. Malamnya telepon tuh kayak cuman buat ya udah tidur, nggak ada bahasan lagi, bahas apalah basa-basi bentar, abis itu udah tidur. Jadi tapi kalau gimana? Jadi apa kadang-kadang malah pernah ya HP itu nggak dimatiin sampai subuh, lupa. Astaga. Apa nggak rusak boncel itu ya? Video call terus berarti nyala terus itu. Iya nyala terus, aku juga baru sadar pas azan subuh. Wah anjir lupa dimatiin, ketiduran Pak. Ya nggak tahu ya namanya. Tapi kalau sekarang berasa kayak CCTV berarti ya? Iya dipantau terus. Iya gitu nggak ya. CCTV juga sih, lebih ke nemenin tidur dibilangin. Kalau aku pengalaman itu karena aku emang orangnya kadang bosenan, jadi kalau aku tak jeda. Kalau misal pas itu sama mantanku yang 4 tahun itu kalau misal emang nggak pengen chat ya udah nggak chat, aku ngomong aku bosen sama kamu daripada aku jujur berarti diam-diam jujur, daripada aku diam-diam chat sama cewek lain ya aku bilang aku bosen, besok tak chat aja. Jadi kan itu sesuai mood juga. Berarti dan dia pun juga kayak gitu. Nyali juga berani juga ya nyalinya ya. Iya. Berarti ya, Anda bosenan orangnya. Bosenan, cuma kadang itu lo kayak nggak mood dan nggak ada pembahasan gitu, daripada chat dipaksa dan kita sama-sama responnya nggak enak ya mending nggak usah kayak gitu. Tapi kalau dari aku kalau dari aku ya, kalau lagi masa libur, bukan liburan ya, ibaratnya dia lagi di rumah lagi sama keluarganya ya, itu sih aku ngechatnya ya minimal ada ngechat buat kabar lah, karena aku kalau nggak ada kabar aku nih orangnya khawatiran sih. Jadi kalau sama cewekku nggak ada kabar, dia tiba-tiba matiin HP, itu tuh aku khawatiran banget sih. Apa kemungkinan terburuknya dari kalau dengan keluarga terus Anda Mas Fit nggak ngabarin, emang kemungkinan buruknya apa? Pikiran gue terlalu jauh ya, bisa apa kebakaran kah rumahnya, pikiran gue udah ngaco. Loh, Mas kalau ini kok nggak kalau misalnya kebakaran kan bukannya lebih gampang ya, kamu tahu kondisinya gimana, kan pasti udah tinggal nyalain TV, lihat berita pasti udah muncul. Masalahnya nggak perlu tanya dia dong. Masalahnya kalau dia pulang bukan di Indonesia pulangnya, dia kan pulang ke Malaysia bos. Gimana cara beritanya? Anda hubungannya itu ya, urusan internasional ya. Iya. Berarti kalau Mas itu tipikal yang harus kasih kabar. Nah, Mas Bor ini kok nggak pernah ngasih aku kabar sih Mas Bor. Padahal setiap hari tak tunggu. Aduh, ini bahasa dua orang bos lagi nih. Kamu sibuk apa sih? Apalagi ya, saya gini.
Ini aku mau jelasin di sini ya. Untuk Mas Fit, saya ini sibuk bikin konten podcast. Apalagi coba. Lagian kita kan juga ketemu di podcast. Ngapain coba cerita-beritaan? Ya enggak? Iya. Iya. Oh, mungkin itu pilihan baik buat para sobat galer di rumah ya. Daripada kalian bosen dengan ngabari terus, mungkin kalian bisa bikin podcast bareng. Siapa tahu kalian nggak perlu ngabarin lagi, udah cukup di podcast, selesai. Gak asik lah, masa sama pacar sendiri bikin podcast? Apaan coba? Apaan coba? Buktinya ada juga yang kayak gitu. Ada. Ya ada, tapi kan ya Ada. cuman kalau tiap hari bos, sama juga bohong. Ya, siapa tahu. Kenapa harus bikin podcast? Iya, Bapak? kenapa harus bikin Kenapa podcast? Kenapa Sudahlah. nggak bikin anak aja? Kenapa nggak bikin Aduh, anak kalau aja? itu nggak ikut-ikut, saya angkat tangan kalau itu Wow. saya tidak ikut-ikut. Wow. Mungkin itu bisa dicoba setelah Anda resmi jadi pasangan ya. Nah, oke, gimana pembahasan ketiga yang soal free call video call? Ya segitu aja. Ya, lagian juga kalau misalkan ngabari terus ya, apa cobain mau beritain? Ibarat kata Tapi enaknya ini kalian media berita nih. Kalian mau beritain apa lagi coba? iya sama sih. halnya kayak kita ini. Kita setiap minggu bikin konten, kita juga kehabisan konten nih. Nah, Iya. jadi para sobat galer yang mau ngasih ide bisa nih tulis di komen. Iya. Nanti kalau konten kita sudah habis, pasti ada video Raf iseng. Itu tuh video yang sangat absurd kadang-kadang kalau Raf iseng tuh, walaupun baru satu video ya. Itu kalau kita udah kehabisan konten, kita pasti rekamannya Raf iseng. Nah, betul. tapi kembali ke tadi sih aku mau nambahin kalau misalnya emang free call itu emang nggak tahu ya kenapa lebih enak gitu loh. Dalam arti ada pembahasan terus. Soalnya kita kan ngomong, kalau nggak ngomong kita diem. Beda kalau sama chat gitu loh. Bener gak sih? Ya, kalau chat, Banyak mikirnya ya. kalau chat Saya banyak mikirnya. kalau justru kalian suka chat apa free call? Kalau aku sih Recall tergantung lawan main. Kalau lawan main kok asik, Lawan penting main. iya lah. Lawan main. Kalau lawan main Mau ngapa- asik ya enak free Mau call. ngapain ini lawan main Iya, ini? ngapain lawan main? Iya, termasuk Anda dalam mau berhubungan. UFC atau gimana nih? Kok lawan main? UFC di kasur. Iya. Ya kalau aku sih gitu sih, kalau aku orangnya. Ya, setiap orang berbeda-beda sih, pasti punya. Tapi kalau aku suka sih itu sih, suka telepon deh daripada. Iya, chattingan ya. aku juga suka telepon. Soalnya Kalau telepon lebih banyak apa ya, langsung Kan. iya. bahasanya bisa Nggak lebih banyak. mikir lah ya. Ada momen-momen itu sih apa namanya? Apalah itu nggak ngerti namanya. Momen-momen apa ayo? Momen-momen yang bukan disiapin Ya, itu Pak. apa sih? Tapi gini loh, satu Momen poin kejutan lagi. lah ya. Kalau misalnya fit call, itu kan mungkin kita yang pacaran misal pap dong, misal kangen pap dong gitu. Nah, itu kan seenggaknya kalau udah fit call kan langsung loh. Mas Ber kok nggak jadi minum Mas Ber? Pap dong. Ya, saya pembahasannya menarik, saya pengen dengerin dulu kayak gimana. Nah iya, jadi kan misal gini nih, aku kayak kangen nih ya, kayak kangen. Mas Pur, kangen nih aku sama kamu, kirimin foto kamu dong. Nah kayak gitu. Nah daripada ngirimin foto setiap hari kita fit call, kan nggak ada bosannya tuh, sama aja kayak kita ketemu langsung malah. Tapi cuma kita lewat HP. Jadi kayak ngerasa malah kayak fit call itu, aku sama kamu itu ada di satu ruangan, hanya kita berbeda HP gitu. Apalagi kalau beda dimensi kan juga repot lah ya. Kalau beda dimensi lagi hubungannya anjir. Pap dong. Pap dong. Papnya yang jelas, aneh-aneh. Nah, Apalagi kalau bukan PUBG kan lah ya. Iya. PUBG. Iya kan, PUBG dong. Mabar sekarang bareng gitu ya. iya, anak-anak zaman sekarang kan taunya cuma PUBG. Nggak ada tuh pop-up Iya. yang lain. Iya. kayaknya pap Dan pap yang lain-lain. Iya. Dan kita lanjut ke next apa nih? next oke ya. Next kita keempat adalah ini nih. Yang paling banyak permasalahannya ini. Pacaran itu tentang posesif atau kebebasan. Dari Mas Fit dulu deh. Kenapa dari aku terus ya?
Mas Bor atau Mas Bor. Silakan Mas Bor. Oke. Mas Pacaran Pur itu lah. posesif atau kebebasan. Ya, ini tergantung karakteristik dari orangnya juga sih. Kalau misalkan kalian latar belakangnya jadi polisi ya lebih ke posesif sih Apa? jatuhnya ya. Gak ada hubungannya Mas Bor, tidak ada hubungannya. Enggak ada ya? Tidak ada Siapa tahu hubungannya, Mas Bor. profesi mempengaruhi hubungan kalian kan juga bisa tahu. Enggak lah. Enggak. Terus misal pacaran, misal kita kayak penjaga apakah posesif ya enggak Mas Bor. Iya, gak ada hubungannya sama Siapa tahu pekerjaan itu tidak ada Anda hubungannya. Makanya Karena tadi saya jiwa-jiwa bilang mending Mas Fit dulu yang jawab. Siapa tahu Emang- kalian punya jiwa-jiwa penjaga kan jadi bodyguard kan siapa tahu lah ya. Anda Kalah. posesif. Ini Mas Bor kan emang ya jawabnya ngaco, dia yang jawabnya paling ngaco ya. Karena belum berpengalaman kayaknya. Mas Bor ini kacau memang. Kalau aku ya. Kalau aku sih awal-awal kenal bisa dibilang aku posesif banget sih. Tapi lama-kelamaan Posesifnya kayak gimana nih? Posesifnya gimana? Cemburuan. iya aku cemburuan. Aku sampai sekarang Misalkan jujur, si cewekmu lagi ke toilet, itu Enggak kok ada lah. orang yang bersih-bersih disuruh keluar dulu gitu. enggak lah. Kasihan Bapak itu. Pak. Aku Oh, kayak aku gitu. awal ya posesif, tau lah posesif. Tapi aku sampai kalau cemburuan sampai sekarang aku masih cemburuan. Tapi nggak separah waktu awal-awal. Sekarang kayak udah ngerti lah, ibaratnya udah ya udahlah ya. Aku bilang ibaratnya temen. Soalnya apa ya namanya? Namanya juga masih pertama-tama dulu ya. Wajar lah ya aku bilang cemburuan karena kan masih awal banget. Jadi kan masih takut-takut. Tapi sekarang udah 3 tahun kenal ya. Biasa, ya nggak biasa aja sih, tetap ada cemburuan tapi nggak sebesar dulu rasa cemburunya. Tapi cemburu itu yang sakit gini Mas Fit. Aku kan kalau kata Mas Fit Mas Pur kan masalah percintaan kan level 99 ya. Jadi gini. Kok Jadi gini kalau 99? misal 69. Apa? 69. Oh 69 69 ya berarti ya. Nah, jadi kalau misal masalah cemburu, kalau yang paling sakit adalah ketika kita bukan siapa-siapa, tapi kita cemburu. Kita berhak apa? Nah, aku nggak pernah, aku nggak pernah ngalamin itu. Aku nggak pernah ngalamin itu. Saya tidak Apalagi pernah di masih fase friendzone, masih Nah, TTM itu paling susah sih itu. Itu susahnya minta ampun. Mau status tidak cemburu juga. jelas. Nah, status tidak jelas, mau cemburu juga Ya bukan haknya gitu. Iya. Tapi kan kalau cemburu berarti kan tandanya cinta, tandanya sayang. Ya, Gitu kan. sayang. Kalau cemburu, jadi buat cewek-cewek atau cowok-cowok, cemburu itu wajar. Itu tandanya mereka Tapi cinta jangan- sama kalian. Ya, tapi jangan berlebihan. terlalu over. Nah, Mas Bor ada nggak tambahan? Apalagi kalau cemburunya pada pasangan teman lah ya. Nah, itu. Pasangan teman sendiri disikat, nikung dong. Aduh, itu sakit itu. Waspada kepada Mas Fit ya, waspada kepada wanita ceweknya Mas Fit. Mohon untuk berjaga diri ya. Karena lingkungannya Mas Fit ini terlalu buas, terutama untuk Mas Bo ya. Kok saya? Iya kan. Kalau Mas Pom Tapi- kalau Mas Pom mau kemana aja masih boleh, dia belum ada cewek. Apa sekarang udah ada ya? Oh berarti Mas Fit nggak boleh kemana-mana ya berarti? Ya bukan nggak boleh kemana-mana, maksudnya kan ya Karena selalu diawasi gitu. perlu diperhatikan lah, kan tahu diri lah ibaratnya. Ya kali tiba-tiba nyerosor langsung ke cewek lain kan enggak banget. Kalau masalah yang kayak gini sih, gini dulu aku emang posesif terus mikir kalau posesif terus juga kasihan, tapi tetap emang yang namanya cemburu harus ada wajarnya lah. Nah, tapi nggak lama kemudian aku itu tipikal orang yang memberikan kebebasan. Karena aku pengen apa ya? Aku sih pengen dewasa aja. Kalau misal kamu mau keluar sama siapapun, kamu izin ke aku. Mau itu berdua, mau rame-rame, mau itu sama teman cewek sama teman cowok, itu nggak masalah kayak gitu. Pokok kamu jujur kayak gitu aja. Oh, Itu aku sih. kalau aku masalah sih. Kalau sama cowok berdua doang, cewekku sama cowok lain, waduh masalah sih. Pokok sesuai sama yang kamu janjiin, kamu bisa jaga perasaan atau apa gitu. Tapi kalau gini, misal si cowok yang dekat sama cewekku udah emang suka dan ternyata cewekku itu bajingannya dia buka hati. Nah, kan mereka kan main belakang tuh. Aku ya berusahanya ya pasti mangkel ya. Cuma aku sih sekarang mikirnya kalau emang udah kayak gitu berarti
ya udah cewek ini nggak baik buat aku, ya udah nggak usah terlalu dijadiin perkara. Kalau aku gitu sih sekarang mikirnya. Jadi Tuhan udah di awal ngasih petunjuk kalau dia bukan orang yang terbaik buat aku. Wes. Gila, bahasanya tinggi bos, nggak nyampe saya. Jadi pada untuk sobat kelir mohon mendengarkan Mas Fu pepatahnya karena cukup bermanfaat kali Itu ini. pepatahnya bisa dikutip itu. Eh. Nah, Lanjut gitu. kita ke topik selanjutnya. Ini apa ini? Kali ini aku yang baca ini. Apakah Oke. pacaran itu harus tahu tentang semua hal dari diri kita, termasuk privasi dari kehidupan kita? Oh, mungkin yang ini topik yang ini kita satuin sampai media sosial. Boleh deh kita satuin. Oh, boleh. Jadi gini, Karena aku jelasin dulu. Jadi ini kan topik ke berapa ini? Topik ke 5 sama 6 ya. Nah, yang kelima adalah pacaran itu apa harus tahu tentang privasi. Privasi itu ada 2. Sosial media sama privasi secara sosial kita gitu loh. Nah, kalau yang topik ke-6 ini lebih ke seberapa penting sih tukeran sosial media. Nah, jadi kita bahas jadi 2 in 1 gitu aja ya, biar Yoi. enggak terlalu lama ya. karena serupa lah ya. Iya, Karena serupa. Dari siapa dulu? Aku dulu juga iyalah, boleh. Mas Fola. Udahlah pakarnya duluan aja dia mulai aku mah. Makan duluan. Oke. Kalau masalah untuk privasi sosialisasi ya, misal punya pacar yang dia itu temennya itu rata-rata emang cowok. Pacarku cewek, rata-rata temennya itu cowok. Nah, itu ya mau kita posesif ya harus, karena kan kita nggak tahu. Mungkin aja teman-temannya suka tiba-tiba suka secara diam-diam sama pacar kita, kan kita nggak tahu. Tetap membuka, cuma jangan terlalu memberikan apa ya, kayak pacuan untuk posesif banget gitu loh. Karena emang toh kalau kita putus, kamu juga balik ke temenmu lagi kan. Karena kan semua itu yang setia itu teman gitu loh. Teman, bukan pasangan kayak gitu. Jadi kalau misalnya harus apa ya, jaga diri, masalah sosialisasi itu ya udah terbuka aja. Kamu mau sama siapa, ngapain, terbuka aja, malah lebih sehat itu loh hubungannya, daripada harus diam-diam ternyata kamu gak taunya selingkuh. Nah, kita nggak tahu kan. Kalau dari Mas Fit sendiri? Jadi kalau dari versiku ya, aku nih apa ya, cewekku ada temen cowok, cuman dulu tuh sempat ada masalah ya, nggak usah diceritain lah masalahnya apa ya. Temen cowoknya ini satu kumpulan sama aku. Tapi ya Terus ya nggak tahu kenapa aku milihnya sih ngejauhin temen cowoknya ini, padahal dia tuh dulu temanku banget. Oh. Tapi Atau kamu nggak gini loh, ngejauhinnya tuh bukan ngomong kayak musuhan sama dia, cuman sekedar nggak ketemu, tapi nggak, ibaratnya ngejauh lah. Tapi kalau aku masih ketemu ya masih fine aja, dia juga nggak ngerasa, menurutku sih dia nggak ngerasa sih. Oh, jaga jarak lah ya. Iya, ibaratnya cuma jaga jarak aja lah, bukan berarti musuh, nggak ketemu atau nggak, wah gila lu apaan, itu nggak sampai segitu sih aku, cuman ibaratnya jaga jarak aja lah. kalau dari Mas Pur sendiri ada nggak kira-kira? Kalau menurutku sebenarnya nggak relevan ya pertanyaannya sama saya ya. Iya kan dia nggak pernah, masih perawan dia. Gak apa-apa. Tapi Mungkin kalau aku lihatnya dari para teman-temanku sih, mungkin misalkan teman-temanku pada apa cerita gitu, ya jadinya gini sih. Itu apa ya, dari pertanyaannya apa sampai lupa gue. pertanyaannya itu adalah, misal pertama kita itu harus, apakah privasi kita secara sosial itu harus dikasih tahu semua gitu ta. Misal mau kemana kayak gitu. Oh, kayak gini. Itu menurutku kalau misalkan sampai sekedar memberitahukan untuk kepercayaan sih oke sih. Kalau misalkan sudah sampai meranah ke memberitahukan akun media sosialnya, menurutku itu jadinya lebih ke penindasan sih. Maksudnya masa harus semuanya diberitahu? Toh kita ya juga hanya sekedar masih pacaran toh, bukan hal yang menjadi serius lagi. Kalau misalkan hubungannya sudah menjadi serius ya barulah itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk misalkan untuk jadi pasangan suami dan istri ya, mungkin ya masa nggak diberitahu
untuk akun-akun media sosialnya. Tapi kalau sekadar masih pacaran kayaknya masih belum waktunya lah ya. Itu udah menguasai ibarat kata itu. Tapi kalau aku Nah, masih kalau aku megang. megang. Oh, kalau Mas Fit sama pacarnya saling tukeran berarti ya? Tapi setelah pacaran setelah setahun pacaran baru megang. Awal-awal nggak pernah. Oh. Tapi Jadi ada kalau nggak sih misalkan kayak feedbacknya? aku nge-hack HP-nya Mas Fit, berarti aku bisa pegang akunnya cewek Anda ya berarti ya? Iya, bisa Tapi kali. gini tapi menurut Mas Fit sendiri nih, kalau soal gitu itu apa sih yang feedback dari kalian melakukan hal itu apa? Buat hubungan kalian itu apa? Gak ada sih, aku Hmm. cuman awalnya megang itu gara-gara dia nggak ada paketan, dia pinjam Instagramku terus nggak di logout, ya udah itu aja sampai sekarang megang. Tapi kayaknya lebih kayak ke kita menjaga kesetiaan gitu ya, Mas. Ya Mas Fit. Sebenarnya dia Instagram di HP ku juga aku nggak pernah buka, nggak pernah sentuh sih. Udah, aku biarin aja. Dia juga nggak pernah nyentuh Instagramku. Ya sekedar kalau misalnya HP-nya mati, jadi nggak usah perlu login lagi. Itu doang sih aku. Kalau aku sih, toh buka DM cewekku juga aku nggak pernah itu ya, kecuali notifnya kan emang keluar di atas. Tapi yang nggak tarit, pasti nggak sopan lah kalau misalnya kita ngebaca DM-nya dia. Aku nggak, cuman sekedar keluar notif. Oh ya udahlah, udah gitu doang sih. Kalau dari aku sendiri yang tadi ya Mas Pur mancing masalah tukar-tukaran sosial media itu, aku sih nggak pernah sih, karena apa ya, ini kan privasi masing-masing kayak gitu, privasi masing-masing. Tapi emang tergantung sama ini, aku buka ya, ada bajingan cowok kan baik sama buruk. Ya itu kalau emang bajingan ya mungkin dia nyari yang lain kayak gitu. Tapi kalau emang dia setia ya dia meskipun menutupi, dia nggak pengen cara itu, tapi di dalam hatinya itu ya itu ada kamu kayak gitu. Berarti intinya ya kalau minta media sosial tergantung sih. Tergantung gaya pacarannya, tergantung keputusan berdua sama sebenarnya kalau minta media sosial tuh nggak boleh maksa-maksa juga. Aku kalau aku sih iya nggak boleh maksa juga. Kalau aku sih Bisa menghargai keputusan orang lah ya. Kalau aku sih kalau dia aku juga dapat media sosial dia gara-gara login aja ya. Aku nggak tahu passwordnya dia apa, aku nggak tahu. Dia juga nggak tahu passwordku apa. Jadi kalau sewaktu-waktu aku logoutin di HP dia nggak bisa login aku. Jadi gitu sih, cuman sekedar nyangkut lah ibaratnya. Tapi masih bahas tentang ini ya. Nah, kadang kan kayak di zaman kita dulu yang Instagram masih belum ke-update, cewek-cewek kan mesti nge-stalk atau pakai fake account atau di IG dia sendiri. Misal di Instagram ada aktivitas kayak dia tuh nge-like fotonya siapa kayak gitu. Sekarang udah nggak ada kan? Oh iya. Nah, sekarang udah nggak ada kan. Nah, jadi kayak lebih aman berarti ya. Nah, lebih aman. Jadi kayak gini loh, permasalahan kayak misal nge-like fotonya cewek itu, kalau menurutku sih ya wajar aja sih, toh juga nge-like cuma ngekasih kayak love foto kan membantu ekspektasinya dia ngepost foto itu, nggak kayak aduh aku jatuh cinta itu sama nih cewek, kan nggak kayak gitu. Kadang masih jadi polemik gitu loh. Sering terjadi pertengkaran lah ya, hal-hal seperti itu. Itu hal-hal sepele yang mungkin itu sebenarnya keputusan Instagram karena akhirnya menghilangkan kayak gitu. Iya, bisa jadi. Soalnya Instagram mendukung para pria. Nggak, soalnya konyol banget sih kalau misalnya soalnya konyol banget kalau misalnya berantem cuman gara-gara like gitu doang, itu kayak hal sepele bisa merusak hubungan. Itu kan itu. Kalau ditanyain sama teman-temannya, lu putus gara-gara apa? Nge-like foto cewek. Yo, kan ya Allah. Wibawanya turun banget kalau jadi cowok itu, anjir. Harga dirinya turun ibarat kata ya. Harga dirinya turun. Bagus lah. Cuma saya berterima kasih kepada Instagram. Terima kasih Instagram. Jadi oke, kita langsung ke lanjut. Langsung tapi kalau dulu Mas Pur aja. Mungkin misalkan ceweknya Mas Fit ngecek Instagramnya Mas Fit sekarang, mungkin juga bahaya sih. Kenapa ekspor isinya cewek semua ya? Oh enggak. Kalau itu bukan di Instagram sendiri, itu ada Instagram sendiri lah. Kalau explore. Instagram pribadi hanya Instagram pribadi hanya buat upload foto. Siap. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir kita, yaitu di usia relationship nih. Nah, khususnya ini Mas Fit nih. Apakah
kita udah saatnya untuk ngenalin pasangan kita ke orang tua atau masih main aman terus sampai benar-benar proses kalian mantap baru kalian kenalin ke orang tua. Oh, orang tua saya sudah kenal dari lama, malah udah pernah buka bareng Pak setahun lalu. Buka bareng? Apanya? Buka apa? Buka puasa, Buka buka puasa, Oh, buka puasa. Buka puasa. Buka puasa. Malah udah buka puasa bareng Pak. Saya to the point aja. Yang jelas dong ngomongnya. Kan Jelas. kita ekspektasinya ada yang lain kan. Aduh, pikiran Anda terlalu jauh sekali. Maksudnya buka kado kan. Hmm, Apalagi hmm, kalau hmm. buka kado. Aku udah Iya nggak Mas Fit? Mas Fu. Iya itu. kalau keluargaku sih udah dari awal pacaran udah tahu lah. Berarti nge-welcome ya ibaratnya. Free lah, Apalagi feel free udah- aja. Udah masuk keluarga besar belum kira-kira? Kalau di ketemuan langsung masih keluarga inti, tapi kalau udah tahu ya keluarga besar tahu semua lah. Keluarga besar pasti punya media sosial toh. Ya pasti tahu semua lah aku punya cewek. Nah, kalau misal aku itu kalau emang sebenarnya pengen sih, enak sih kalau misal pacaran udah orang tua Terbuka kenal lah gitu. ya. Terbuka kayak gitu. Karena emang dan jujur ya, aku pacaran itu kadang putusnya itu karena ya orang tua juga kayak gitu. Kenapa gak Adalah jelas tuh, masalah ini. Ya kayak gitulah ibaratnya. Tapi Kok saya buka airnya? berarti orang tua Anda masih protektif banget ke Anda atau orang Ya, tua mungkin. ceweknya? Atau masih enggak orang tua, kalau orang tua sih masih kayak ya memilih lah. Atau Kayak kalau gitu. kalau aku Atau sih, mungkin orang tuanya Mas Fit nih mulai nggak peduli dengan Mas Fit nih kayaknya. oh enggak, soalnya enggak gini. Soalnya orang tuaku kalau masalah percintaan, masalah cewek, toh yang nikah kan kita. Jadi ya tergantung tipe kita sih menurutku. Aku juga udah bilang ke orang tua aku bilang, ya Allah zaman 2020 masih ada yang jodoh-jodohan itu udah enggak banget sih aku bilang. Ini udah jam 2020 cuy, masa masih ada jodoh-jodohan. Itu mah pilihan Tapi- tergantung hati sih aku bilang. Tapi kembali ke cerita aku tadi, aku dulu itu juga pernah sih Pak, pengalaman pacaran sama anak itu. Jadi aku itu udah dan baru pertama kali ini dari selama pacaran yang benar-benar kental sama orang tuanya juga gitu loh. Kental. Jadi kalau semisal kental itu maksudnya udah saling berbaur gitu. Jangan aneh-aneh Anda. Masa saya suka sama ibunya juga kan nggak mungkin. Anda jangan kayak gitu dong. Anda jangan kayak gitu dong. Tiba-tiba putus. Saya mutusin anaknya, saya Nikahin ibunya. Statusnya Nah, jadi gak jelas ya kayak gitu ya. itu. Nah, terus tapi dari situ itu banyak sih benefitnya. Jadi kayak misal misal nih kayak ibunya misal anaknya nih si pacarku lagi ada apa-apa, nah misal dikasih tahu sama ibunya nggak ngereken kan. Sama anak-anak zaman sekarang kan kalau dikasih apa disuruh orang tua agak males, tapi kalau disuruh pacar langsung on the way kayak itu. Nah jadi biasanya itu kayak misal orang tuanya dia misal tanya, suruh aku buat pacarku ini harus gimana kayak gitu. Itu sih Oh berarti kalau ngomongnya langsung ke Mas Fo sendiri berarti ya? ya ke aku. Tapi kalau semisal emang orang tuanya dia sama si pacarku ini anaknya tante ini lagi ada kayak apa gitu, nah kan yang ibaratnya kehadiran seorang calon mantu tapi nggak jadi mantu kan bisa membantu gitu loh. Berarti Mas Foni selama pacaran pernah nggak apa ceweknya tuh dibawa ke rumahnya atau bawa ke rumah ceweknya gitu? Dibawa ke rumahnya, tak Nggak, bawa ke rumah. maksudnya kan iya, Oh. kan ada ibunya, masa dikenalin atau Oh, apa gitu loh. Iya pasti pernah lah. Terus diusir. Berarti Enggak itu lah. ibarat kata sudah lampu hijau ya dari pihak keluarga ya sebenarnya ya? Iya, gitu kan, itu kalau kayak gitu kan udah lampu hijau. Nah, Kalau- tergantung ke Iya sih. kitanya masing-masing. Kalau Kayak aku gitu sih. kalau Nah, aku jadi pertanyaannya kenapa kok Anda bisa sampai putus ya? iya. Aduh. Kok jangan diceritain lah, kan bikin saya itu aja. Udahlah langsung Nanti ke Mas off, Fit aja. off air aja ya. Oh, air aja ya. Kalau aku cewekku udah tak bawa ke rumah. Udah ada mama papaku. Oh, Diapain? aman berarti aman. Oh, Ya aman. enggak udah namu biasa lah Aman. udah terus ya apa namanya? Udah kalau ke orang tua yang cewek belum sih aku. Soalnya baru sekedar telepon. Jauh orang tuanya kan di luar negeri. Masa aku ke sana, Pak?
Tapi emang kadang masih problem sih, kayak misal. Tapi rata-rata kalau aku lihat di fakta di lapangan ya, ini maaf kalau emang beda ya. Justru kebalikan. Si cewek itu udah bisa ngenalin cowoknya ke keluarganya. Tapi kalau cowok itu ada kan soalnya yang kayak gitu juga. Cewek udah bisa Atau ngenalin, sebaliknya. cewek udah bisa ngenalin ke keluarganya. Cewek udah ngenalin cowoknya ke keluarganya. Tapi cowoknya pas ngenalin ceweknya itu agak susah gitu loh. Atau mungkin sebaliknya. Ibaratnya ada kesusahan gitu loh di antara satu pihak itu ada kesusahan. Mau itu cowok, mau itu cewek. Kan ada sih kayak gitu. Kalau aku sih Ya mungkin pihaknya salah satu pihak ada yang belum pede dengan pasangannya mungkin. Kalau aku sih enggak sih. Belum Mamaku yakin. kayaknya gampang aja sih kedua orang tua mau dari cewek mau dari cowok. Kalau aku ya, buktinya mamanya juga nelpon aku fine aja sih. Mamanya nelpon kamu. Iya. Ngapain bos? Ya kan. Ngapain? Adalah bahasan. Tapi mungkin jadi sifat dari orang tua juga mempengaruhi si anaknya mau berani mengenalin ke mereka mungkin juga ya. Iya, tergantung. Ibaratnya kayak kalau orang tuanya terlalu ya protektif itu tadi mungkin kasihan yang antara cewek atau cowoknya ya. Jadi mereka mau ngenalin pasangannya tuh bingung, takut nggak sesuai sama kriteria yang diinginin sama orang tuanya kan. Nah itu ya kalau menurutku sih saran buat orang tua di luar ya boleh lah nyeleksi tapi ya terbuka. Tapi kan ini kalau masalah urusan hati kembali ke anak lagi sih menurutku, karena ya orang tua juga perlu sebenarnya untuk menentukan yang terbaik buat anak, tapi ya ibaratnya persentasenya jangan sampai ngalahin pilihan hati si anaknya sih menurutku. Itu opiniku sih gitu sih. Oke, berarti udah ke 7 topik kita bahas. Jadi kasih kesimpulan nggak kira-kira dari semuanya apa nih? Kesimpulannya dari saya tergantung kalian ya, kalian pilihan masing-masing. Do it yourself. Kalian menjalankan. Do it on your risk. Apalah itulah. So bahasa Inggris Anda. Jadi yang namanya pacaran pasti banyak risiko. Iya, nggak mungkin lah. Hidup aja jalan tuh gak ada lurus kayak jalan tol. Pasti jalannya tuh gini. Kalau lurus kayak jalan tol ya mana ada kehidupan gitu. Susah payah. Ayo silakan Mas Fit, suruh teman-teman buat apa biasanya? Teman-teman jangan lupa lah. Saya mohon. Ya saya ini mohon banget lah. Bantu kita. Subscribe di bawah. Tombol subscribe ada di sebelah sini. Ada sebelah sini. Di bawah warna merah. Kalau warna merah masih warna merah berarti kalian belum subscribe. Terus nyalain juga loncengnya. Spotify linknya ada di deskripsi semua. Jangan lupa di follow juga. Kalian bisa klik follow di atas. Ini video kalau kalian mau lihat playlistnya Bosok Podcast ada di atas. Nih. Di atas ada playlistnya Bosok Podcast. Tidak ketinggalan dengan episode baru ya. Pokoknya kalau kalian nggak punya paketan, misalnya lihat video ini di awal, video ini langsung di akhir penutupannya kalian langsung klik Spotify lah. Tahu sendiri kalau paketan kalian udah habis. Kita menyediakan platform lain yang tidak memakan kuota banyak. Nah. Lagian di Spotify kan bisa di-download kan. Iya. Jadi aman lah kuota kalian. Iya. Oke. Sekian Bosok Podcast kali ini. Dadah.